Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini Senin 4 Januari 2021, BPS Provinsi Maluku Utara kembali merilis berita resmi statistik berupa indikator-indikator strategis di Maluku Utara. Yang pertama adalah perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Ternate pada bulan Desember 2020. Pada bulan Desember 2020, terjadi inflasi di Kota Ternate sebesar 0,70%. Dengan demikian, inflasi tahun kalender yakni Desember 2020 terhadap Desember 2019 adalah sebesar 2,13%. Tentunya nilai 2,13% ini sama kalau kita lihat inflasi dari tahun ke tahun, yaitu Desember 2020 terhadap Desember 2019. Jika kita perhatikan dari 21 kota IHK di kawasan timur Indonesia, terdapat 18 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manokwari, yakni sebesar 1,30%, dan inflasi terendah terjadi di Parepare sebesar 0,07%. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Luwu, yakni minus 0,26%, dan deflasi terendah terjadi di Kota Ambon sebesar minus 0,07%. Slide berikutnya adalah gambaran inflasi di kawasan timur Indonesia secara grafis, mulai dari inflasi tertinggi hingga terendah dan deflasi terendah hingga tertinggi. Kota Ternate berada pada urutan ke-6 inflasi terbesar. Selanjutnya adalah perkembangan tingkat inflasi. Kalau kita perhatikan perkembangan inflasi bulan ke bulan pada 3 tahun terakhir, terlihat bahwa pada bulan Juni-Juli 2018 sedikit bergejolak. Pada bulan Juni terjadi inflasi sebesar 1,71% dan bulan berikutnya terjadi deflasi sebesar minus 1,17%. Perkembangan inflasi bulan ke bulan pada 3 tahun terakhir dari grafis tersebut terlihat bahwa pada tahun 2019 inflasi lebih terkendali. Sementara kalau kita perhatikan inflasi tahun ke tahun pada periode 3 tahun terakhir
inflasi sepanjang tahun 2020, yaitu yang berwarna merah, cenderung lebih rendah dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Slide berikutnya adalah andil tingkat inflasi menurut kelompok pengeluaran. Inflasi sebesar 0,70% pada bulan Desember ini. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 1,54%, atau terjadi kenaikan indeks dari 111,35 pada November 2020 menjadi 113,07 pada Desember 2020. Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini memberikan andil 0,54% terhadap inflasi Desember. Dari 3 subkelompok pada kelompok ini, 2 subkelompok mengalami inflasi, yaitu subkelompok makanan sebesar 1,93% dan subkelompok rokok dan tembakau sebesar 0,24%. Subkelompok minuman yang tidak beralkohol mengalami deflasi sebesar 0,04%. Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi pada kelompok ini yaitu tomat, beberapa jenis ikan segar, dan cakalang yang diawetkan. Kemudian, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yaitu sebesar minus 0,44%. Ini memberi andil inflasi sebesar minus 0,03%. Pada slide berikutnya, memberikan gambaran inflasi menurut komponen. Inflasi bulan Desember sebesar 0,70% terdiri dari komponen bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 2,29%, memberikan andil pada inflasi umum sebesar 0,55%, dan komponen energi mengalami stagnan. Saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku Utara pada bulan Desember 2020. Kembali saya menyampaikan bahwa nilai tukar petani adalah perbandingan indeks harga yang diterima oleh petani dari hasil produksinya dengan indeks harga yang dikeluarkan petani untuk konsumsi dan biaya produksi para petani. Nilai tukar petani pada bulan Desember 2020 adalah sebesar 97,52%, naik 0,99% dibandingkan bulan yang lalu pada November, yaitu sebesar 96,56%. Kalau kita perhatikan menurut NTP subsektor, beberapa subsektor mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada subsektor perikanan nelayan, yaitu sebesar 1,91%. Kemudian subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 1,29%. Subsektor hortikultura turun sebesar minus 2,12%,
dan subsektor peternakan juga mengalami penurunan sebesar minus 0,25%. Berikutnya adalah nilai tukar usaha petani. Nilai tukar usaha petani ini merupakan perbandingan indeks harga yang diterima oleh petani dari hasil produksinya dengan indeks harga yang dikeluarkan para petani untuk biaya produksi. NTUP pada bulan Desember 2020 adalah sebesar 99,23%. Angka ini naik sebesar 1,57% dibandingkan bulan yang lalu pada November, yaitu sebesar 97,70%. Kalau kita perhatikan menurut NTUP subsektor, sebagian besar subsektor mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada subsektor perikanan nelayan, yaitu sebesar 1,96%. Kemudian subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 1,92%. Ada satu subsektor yang mengalami penurunan, yaitu subsektor hortikultura yang turun sebesar 1,61% minus. Slide berikutnya adalah persentase perubahan nilai tukar petani pada bulan Desember 2020 di kawasan timur Indonesia. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa kenaikan NTP tertinggi terjadi di Sulawesi Barat, yaitu sebesar 1,96%, dan terendah terjadi di Papua, yakni sebesar 0,02%. Saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah perkembangan ekspor dan impor Provinsi Maluku Utara November 2020. Nilai ekspor November 2020 mencapai 194,44 juta US dollar, naik 60,37% dibandingkan dengan Oktober 2020, yaitu sebesar 121,25 juta US dollars. Angka ini kalau kita bandingkan dengan nilai ekspor pada bulan November 2019, yaitu sebesar 156,01 juta US dollars, nilai ekspor ini naik sebesar 24,64%. Di slide berikutnya dapat kita lihat bahwa negara tujuan ekspor seluruhnya adalah ke negara Tiongkok. Dan di slide berikutnya juga secara kumulatif ekspor Januari November 2020 sebesar 881,15 juta US dollar mengalami kenaikan 8,84% dibandingkan nilai ekspor Januari November pada tahun 2019, yaitu sebesar 809,662 juta US dollars. Saudara-saudara sekalian, share ekspor terbesar adalah besi dan baja dengan kode HS 72, yaitu sebanyak 94,96%. Di slide berikutnya, pelabuhan muat barang asal Maluku Utara, yaitu dari Maluku Utara sendiri, kemudian dari
Jawa Timur, ada juga dari pelabuhan di DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Sisanya sebanyak 0,44% diekspor melalui provinsi-provinsi lain di Indonesia. Berikutnya adalah nilai impor November 2020 mencapai 68,09 juta US dollars, naik 31,16% dibandingkan impor pada bulan Oktober 2020 yang lalu. Kalau kita bandingkan dengan nilai impor pada November 2019, yaitu sebesar 123,58 juta US dollar, nilai impor ini mengalami penurunan sebesar 44,91%. Di slide berikutnya dapat kita lihat bahwa negara asal impor diantaranya adalah Tiongkok sebesar 95,18%, Rusia sebesar 4,02%, dan Singapura sebesar 0,80%. Secara kumulatif pada slide berikutnya bahwa impor Januari-November 2020 sebesar 1.347,48 juta US dollar mengalami kenaikan sebesar 74,26% dibandingkan dengan nilai impor Januari-November pada tahun 2019, yakni sebesar 773,26 juta US dollars. Pada slide berikutnya kita lihat bahwa neraca perdagangan Maluku Utara pada bulan November 2020 mengalami surplus sebesar 126,36 juta US dollars. Saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah perkembangan tingkat penghunian kamar bintang. Pada slide grafik perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang pada bulan November 2019 hingga November 2020 dapat kita lihat bahwa TPK November 2020 naik 2,44 poin jika dibandingkan dengan Oktober 2020. Namun demikian jika kita bandingkan dengan bulan November pada tahun sebelumnya, yaitu November 2019, TPK November 2020 sebesar 39,47 ini mengalami penurunan sebesar 22,51 poin. Kita lihat bahwa sejak November 2019 hingga Mei 2020, TPK terus mengalami penurunan. Namun sejak beberapa bulan terakhir mulai ada kenaikan seiring dengan meningkatnya dinamika perekonomian yang mungkin saja itu diakibatkan oleh pandemi COVID yang sedang melanda Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya adalah pola distribusi perdagangan komoditas strategis Maluku Utara pada tahun 2019.
Pola distribusi barang ini menggambarkan rantai distribusi suatu barang mulai dari produsen hingga ke konsumen yang melibatkan pelaku kegiatan perdagangan atau perdagangan perantara. Tujuannya adalah untuk memperoleh seberapa besar total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen sampai dengan konsumen akhir. Beberapa kriteria yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan komoditas strategis ini antara lain adalah komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian komoditas tersebut memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi nasional dan juga komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB. Di slide berikutnya, pola utama distribusi adalah pola distribusi penjualan berdasarkan persentase terbesar dari produsen hingga ke konsumen akhir. Dalam hal ini diasumsikan sebagai pola distribusi komoditas yang mewakili pada satu wilayah. Suatu contoh misalnya mulai dari produsen, kemudian pedagang perantara. Next. Berdasarkan kriteria seperti yang saya sebutkan tadi, maka komoditas yang akan dicermati pola distribusinya adalah beras, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Pengukurannya dilakukan di 7 kabupaten kota dengan jumlah target sampel sebanyak 96 produsen dan pedagang. Slide berikutnya. Terus, saudara-saudara sekalian, bahwa pola utama distribusi perdagangan beras, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras ini, kalau kita perhatikan antara 2018 dengan 2019, sebenarnya memiliki jumlah rantai yang sama. Lanjut. Sekarang kita perhatikan pola utama distribusi perdagangan pada komoditas beras. Yang pertama, beras bisa saja datang dari luar provinsi, kemudian oleh pedagang grosir, lalu kepada pedagang eceran, baru kemudian sampai kepada rumah tangga atau konsumen akhir. Nah, pada pedagang grosir, margin perdagangannya adalah 8,06%. Sementara pada pedagang eceran, marginnya sebesar 10,19%. Sehingga
total margin perdagangan dan pengangkutan komoditas beras ini mulai dari luar provinsi asal beras, kemudian kepada pedagang grosir, pedagang eceran hingga sampai ke konsumer akhir, terdapat 19,03%. Kalau kita bandingkan antara 2018 dan 2019, pada dasarnya pola perdagangannya sama, yaitu melalui 3 rantai perdagangan. Hanya saja pada 2018 polanya berupa pedagang pengepul, sementara pada tahun 2019 polanya adalah pedagang grosir. Pada tahun 2018 MPP-nya sebesar 12,53% pada rantai pedagang pengepul. Sementara di 2019 MPP-nya hanya 8,06% pada rantai pedagang grosir. Sementara pada pedagang eceran juga terdapat margin yang cukup signifikan perbedaannya antara 2018 dan 2019. Pada 2018 MPP-nya sebesar 6,74%, sementara pada 2019 MPP-nya sebesar 10,15%. Saudara-saudara sekalian, secara total bahwa pada tahun 2018 mulai dari produsen hingga konsumen akhir MPP-nya sebesar 20,11%. Sementara pada tahun 2019 mulai dari produsen hingga pada konsumen akhir MPP-nya 19,03%. Artinya bahwa dengan perubahan pola perdagangan beras ini dari 2018 ke 2019, MPP-nya turun sebesar 1,09%. Artinya, harga yang dibayar oleh konsumen akhir lebih murah dengan perubahan pola perdagangan antara tahun 2018 dan 2019. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada komoditas cabai merah. Mata rantai perdagangannya hampir mirip sama, yaitu mulai dari petani, pedagang pengepul, pedagang eceran, sampai ke konsumen akhir. Dengan pola distribusi seperti ini, margin perdagangan dan pengangkutan yang sampai pada konsumen akhir mulai dari petani yaitu sebesar 81,31%. Sekarang coba kita lihat perbandingan antara 2018 dengan 2019. Pola distribusinya hampir sama, di mana pada pedagang pengepul di 2018 MPP-nya sebesar 34,01%, sementara pada tahun 2019 sebesar 51,71%. Demikian juga halnya pada pedagang eceran pada tahun 2018 MPP-nya 48,14%, sementara pada tahun 2019 hanya sebesar 19,51%. Artinya bahwa MPP pada tahun 2018 itu lebih besar
dibandingkan dengan MPP pada tahun 2019. Terdapat selisih atau terdapat penurunan margin sebesar 17,21%. Lagi-lagi harga yang dibayar oleh konsumen akhir pada 2018 dibandingkan dengan 2019 lebih murah. Selanjutnya kita lihat untuk komoditas bawang merah. Pola distribusi perdagangan mulai dari sumber komoditas, mungkin saja berasal dari luar provinsi, kemudian melalui pedagang grosir, pedagang eceran, sampai konsumen. Margin perdagangan dan pengangkutan secara total yaitu sebesar 105,91%. Di slide berikutnya kita lihat perbandingan antara 2018 dengan 2019. Pada prinsipnya pola distribusinya juga sama, hanya saja pada tahun 2018 ada pedagang pengepul, sementara di 2019 adalah pedagang grosir. Secara total MPP pada tahun 2018 sebesar 59,63%, sementara di 2019 105,91%. Ini adalah hal-hal yang barangkali perlu dicermati lebih mendalam, di mana pola distribusi perdagangannya yang mirip-mirip sama, tetapi margin perdagangan dan pengangkutan yang harus dibayar oleh para konsumen menjadi lebih mahal pada tahun 2019 dibandingkan dengan 2018, yaitu sebesar 46,28%. Selanjutnya adalah komoditas daging ayam ras. Harga daging ayam ras mulai dari produsen hingga sampai pada ke konsumen akhir, MPP totalnya adalah sebesar 30,42% dengan pola distribusi perdagangan yang mirip-mirip sama, yaitu ada 3 rantai perdagangan dari produsen ke distributor, distributor pada pedagang eceran, kemudian pada konsumen akhir. Nah, pada slide berikutnya kita lihat perbandingan antara 2018 dengan 2019. Secara total, MPP pada 2018 sebesar 55,63% dan MPP pada 2019 sebesar 30,42%. Ada penurunan margin biaya perdagangan dan pengangkutan antara 2018 dan 2019 yang sangat signifikan, yaitu sebesar 25,21%. Lagi-lagi situasi ini sangat menguntungkan bagi para konsumen akhir karena membayar harga lebih murah. Saudara sekalian, berikutnya yang terakhir adalah indeks pembangunan manusia. IPM ini merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, kemudian dimensi pengetahuan, kemudian dimensi standar hidup layak. Dan indeks ini dihitung dengan menggunakan rata-rata ukur atau rata-rata geometrik. Manfaat dari indeks pembangunan manusia ini antara lain untuk ukuran keberhasilan target pembangunan, kemudian juga dipakai untuk sebagai alokator dana alokasi umum, dan juga untuk dana insentif daerah. Slide berikutnya. Saudara-saudara sekalian, indeks pembangunan Maluku Utara pada tahun 2020 ini statusnya adalah sedang. Status sedang ini dengan kriteria nilai antara 60 sampai 70, kemudian 70 sampai 80 tinggi, dan jika indeksnya lebih besar dari 80, maka statusnya adalah sangat tinggi. Provinsi Maluku Utara berada pada status sedang dengan indeks sebesar 68,49. Hal ini sedikit ada penurunan dibandingkan dengan indeks pada tahun 2019, yaitu sebesar 68,70. Kalau kita perhatikan slide ini adalah menunjukkan pertumbuhan IPM di Provinsi Maluku Utara selama 10 tahun terakhir, mulai dari 2010 hingga 2020. 2020 tumbuh 0,2%. Di grafik tersebut kita perhatikan mulai dari 2010 sampai dengan 2020. Demikian juga harapan lama sekolah tumbuh 0,44% selama 10 tahun terakhir. Kemudian pengeluaran per kapita per tahun yang telah disesuaikan mengalami kontraksi sebesar minus 3,32%. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan pertumbuhan pada Pulau Morotai sebesar selama (2019 ke 2020) yaitu sebesar 0,19%, sementara pada Halmahera Timur sebesar 0,01%. Lalu kalau kita perhatikan IPM yang terendah 2019 hingga 2020, yaitu di Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara.
Secara geografis, IPM tertinggi adalah pada kota Ternate dengan indeks sebesar 79,82%. Kemudian IPM yang terendah terdapat di Pulau Taliabu yaitu sebesar 60,48%. Meskipun berada pada posisi 60,48, statusnya adalah status sedang. Demikian saudara-saudara sekalian berita resmi statistik Provinsi Maluku Utara pada bulan Desember 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.